Kalau kita baca Alkitab di kitab Mazmur pasal 91 itu dikatakan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku, ya, mengenal nama Tuhan. Ada banyak nama atau gelar dari Tuhan, ya, the names of God. Di Daniel pasal 11 ayat 32 bagian B itu mengatakan bahwa orang atau mereka yang Allah mengenal Allah mereka akan tetap kuat dan bertindak, ya. Dalam bahasa Indonesia seperti itu. Di bahasa Inggrisnya tentu ada beberapa terjemahan, ya, tetapi salah satunya adalah the people who know their God will display strength, akan memperlihatkan kekuatannya, and take action, ya, dan akan bertindak, akan mengambil tindakan. Jadi mengenal Tuhan, dan itu juga diwujudkan tentunya salah satunya lewat mengenal nama-namanya, itu akan membuat kita kuat, ya. Kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, ya, sehingga kita kuat dan kemudian bersikap dengan benar, ya, bertindak. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ini juga yang dialami oleh Daniel dan teman-temannya ketika mereka tinggal di Babel. Kita ingat di Daniel dari pasal 1 sudah dikatakan bahwa Daniel itu berketetapan untuk hidup benar, tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan yang ada di meja raja. Dia tahu bagaimana bersikap dan dia bertindak, dan Tuhan melindungi, ya. Nah, kita perlu ingat juga bahwa kekristenan itu bukan agama, ya. Artinya bukan soal agama kamu apa, ya, tapi itu lebih dalam, ya. Itu soal hubungan, ya. It's not about religion, ya, bukan soal agama, tetapi it's about relationships, ya. Tapi itu soal hubungan, pengenalan kita akan Tuhan. Di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ini soal hubungan, ya, hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya Daniel dan teman-temannya, mereka punya hubungan dengan Tuhan, mereka kenal Allah mereka, sehingga mereka bisa menunjukkan kekuatan mereka itu, ya. Mereka bisa bertindak ketika Sadrah, Mesakh, Abednego disuruh menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, ya, mereka bisa bersikap dengan benar. Mereka bilang, kalaupun Allah yang kami sembah bisa melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, maka ia akan melepaskan kami. Tapi kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah patung yang didirikan itu. Yaitu orang yang kenal Tuhan dan kemudian bertindak. Hal yang sama juga Daniel ketika dihadapkan pada pilihan untuk tidak menyembah Tuhan selama sebulan atau masuk gua singa, dia memilih untuk tetap menyembah Tuhan. Kenapa? Karena mengenal Tuhan, ya, dan mengambil sikap dan bertindak. Dari sejak perjanjian lama kita akan baca, kita akan lihat bahwa Tuhan itu memang menginginkan hubungan. Waktu dia ciptakan Adam, ya, dia beri tugas, dia beri kepercayaan untuk tidak hanya mengelola taman itu, ya, tapi memberi nama-nama hewan yang ada di muka bumi. Jadi seperti yang Adam berikan, begitulah, ya, jadinya nama hewan-hewan tersebut. Jadi Tuhan itu mencari hubungan, ya. Waktu Adam dan Hawa jatuh, dia mencarinya, dia bertanya, di manakah engkau? Lalu di Kejadian 5 ayat 24, kita ketemu satu orang yang dikatakan dia berjalan, ya, atau bergaul dengan Allah. Bahasa Inggrisnya walk with God, ya, namanya Henokh. Jadi ini orang yang membangun hubungan dengan Tuhan.
Tapi pertanyaan selanjutnya adalah kalau kita sudah bangun hubungan dengan Tuhan, seberapa jauh kita mau berjalan bersama Dia? How far can you go? Ya, berapa jauh kamu dapat berjalan? Apakah kamu atau apakah kita itu membangun hubungan dengan Tuhan hanya ketika kita perlu saja? Ya, kalau kita nggak perlu ya suka-suka kita. Ataukah kita mungkin bukan hanya perlu ya, tapi mungkin kalau kita lagi ada waktu yang kita membangun hubungan dengan Dia. Kalau enggak ya kita sibuk dengan diri kita sendiri. Seberapa jauh kita mau percaya dan melibatkan Dia dalam setiap bagian hidup kita? Apakah kita hanya mau berjalan dengan Dia untuk hal-hal yang dalam pelayanan, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Apakah kita mau melibatkan Dia juga? Jadi seberapa jauh ya kita mau percaya dan melibatkan Dia? Sebagian orang itu kadang-kadang bahkan tidak yakin bahwa Tuhan itu mau supaya kita sembuh atau kita sehat ya. Padahal kalau kita baca Alkitab ya, God wants you healed ya. Allah ingin kamu sembuh. Kalau kamu sakit tuh Dia ingin kita sembuh. Dia ingin kita sehat. Seberapa jauh kita mau percaya hal itu? Di Alkitab ada satu orang yang sakit kusta. Ketika dia tahu bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan, bisa mentahirkan, bisa membangkitkan orang mati, ya buat banyak mujizat, dia datang. Ya di tengah orang banyak, dia ambil risiko, dia melanggar sebenarnya aturan yang waktu itu ada. Ya kalau orang kusta itu nggak boleh dekat-dekat orang yang sehat, yang normal. Dia datang dan sujud menyembah Yesus. Ya, dia berlutut, dia sujud menyembah Yesus dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi dia percaya bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan, bisa memulihkan. Cuma dia nggak cukup percaya bahwa Tuhan mau menyembuhkan dia. Jadi dia datang dan dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah banyak orang Kristen yang sampai di sini ya. Kalau Tuhan mau pasti Dia bisa sembuhkan saya dengan cara apapun. Bisa mujizat, bisa obat. Tapi kalau Dia mau pasti Dia mau sembuhkan. Jadi dalam pikirannya Tuhan itu tidak mau menyembuhkan dia. Atau terserah Tuhan ya. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita akan melihat bahwa Dia mau menyembuhkan. Dia Tuhan yang memang ingin kita menikmati apa yang sudah dia bayar ya, di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sebagian orang berpikir Tuhan kirim penyakit ya untuk mengajar. Gak mungkin ya. Kalau kita punya anak, mana mungkin kita kasih penyakit untuk ngajar mereka ya. Misalnya kita ingin anak kita tahu api itu panasnya kayak apa, lalu kita bakar tangannya, kan nggak mungkin kayak gitu ya. Memang ada orang-orang yang sakit, kemudian Tuhan menyembuhkan, Tuhan mengajar waktu dia sakit. Tapi penyakitnya sendiri bukan dari Tuhan. Ada orang yang pernah saya ketemu, ya, dia bersaksi, dan dibilang, Tuhan panggil saya untuk melayani, saya nggak mau, lalu saya dikasih penyakit jantung ya. Sampai akhirnya saya sembuh ya, saya sadar bahwa saya perlu melayani Tuhan, penyakit jantungnya sembuh ya. Nah, itu pengalaman dia sih tidak salah, tapi menafsirkan arti dari pengalamannya itu yang tidak alkitabiah ya. Bukan Tuhan yang mengirim penyakit jantung kepada dia. Cara hidup dia yang salah atau ada hal tertentu yang membuat ada celah dalam kehidupan dia sehingga dia kena penyakit tersebut. Karena kita baca di Alkitab, kita pelajari ya, akibat dosa lah, maka semua yang jelek, semua yang jahat itu masuk ke dalam dunia. Jadi ada celah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita ngalami apa saja, entah sakit atau apa saja, kita mungkin bisa minta didoain orang lain ya. Tapi setelah itu ya kita harus belajar mencari tahu ini apa celahnya supaya jangan kena lagi gitu. Waktu Tuhan menyembuhkan satu orang yang sakit, Tuhan bilang begini, kau telah sembuh, jangan berbuat dosa supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk ya. Jadi
ada hal-hal yang perlu dibenahi ya. Tapi percayalah Tuhan mau kita sehat senantiasa. Yang berikutnya ya, ada seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk membangun pelayanan yang besar, kemudian membangun gereja yang sangat luar biasa ya, yang fantastis ya. Dan orang ini ketika dia menghitung biaya yang dibutuhkan ya untuk membangun gereja tersebut, biayanya sangat besar sekali ya. Lalu dia berdoa, dia cari tuntunan Tuhan, sehingga akhirnya bisa dibangun ya. Gereja itu besar sekali ini, luar biasa. Dan jadi tempat yang menarik juga ya untuk dikunjungi. Dia tulis satu buku dan judulnya menarik ya, Tough Times Never Last ya, but tough people do ya. Jadi masa-masa yang sulit itu tidak akan selalu ada, tetapi orang yang tangguh ya, itu akan tetap ada atau akan bisa mengalahkannya. Jadi kalau kita bicara tadi seberapa jauh kita mau berjalan bersama Tuhan, seberapa jauh kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, apakah kita juga mau percaya ya bahwa Dia mau kita sehat, senantiasa sehat ya. Berikutnya, apakah kita juga percaya bahwa ketika kita menghadapi banyak hal, masa-masa yang sulit itu enggak selamanya ada ya. Yang diperlukan dari kita itu ketangguhan, ketekunan. Dan di perjanjian baru itu dikatakan bahwa Allah adalah sumber ketekunan. Dan kita yang sudah terima Tuhan Yesus, di dalam hati kita itu ada Tuhan. Jadi kita punya sumber ketekunan itu. Nah, mau nggak kita percaya dan terus pegang janji Tuhan sehingga kita bisa lalui masa-masa yang sulit. Berikutnya ya, ini ada hamba Tuhan namanya John Maxwell. Dia dipakai Tuhan untuk mengajarkan tentang leadership di seluruh dunia, ya di mana-mana. Dia awalnya seorang pendeta ya, seorang pendeta, tapi kemudian Tuhan tuntun dia untuk membangun perusahaan yang mengajarkan tentang leadership, kepemimpinan. Jadi dia sempat tinggalkan pelayanan penggembalaan itu, dia bangun perusahaan dan pelayanannya luar biasa ya, diberkati. Dan kemudian saya lupa persisnya kapan dia sempat menggembalakan kembali. Bahkan dia buat Maxwell Leadership Bible ya, Alkitab yang dikhususkan tentang kepemimpinan ya, leadership. Nah, dia tulis satu buku yang menarik judulnya No Limits ya. Ini setelah mungkin sekian puluh tahun dia melayani ya. Jadi dia bilang tidak ada batasan ya bagi kita yang mau percaya kepada Tuhan. Seberapa jauh kita mau percaya kepada Tuhan? Ya, kalau kita izinkan Dia menuntun hidup kita, itu no limits ya. Dia bilang nggak ada batasan. Seringkali yang jadi batas tuh pikiran kita saja, atau satu sistem cara berpikir atau emosi ya yang mungkin memblok ya di dalam hati kita. Makanya di kitab Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Dari situ, dalam terjemahan lain dikatakan, dari situ ada limitations of life ya. Ada batasan-batasan kehidupan. Nah, John Maxwell di buku ini dia tunjukkan ya banyak hal bahwa kita bisa percaya kepada Tuhan senantiasa sehingga kita bisa melalui berbagai batasan yang ada ya. All of the limitations of life ya, kita bisa lalui itu. Ini waktu itu saya pas ada di toko buku ya di New York, dan saya beli buku ini baru keluar dan harganya lumayan ya kalau dikurskan, tapi sangat-sangat berkesan ya. Dari judulnya saja ya, karena kalau kita suka pelajari ya, mendengar khotbah atau baca buku-buku John Maxwell, maka kita akan melihat bahwa memang Tuhan pakai dia luar biasa. Dia sudah banyak melalui batasan-batasan kehidupan yang mungkin sebelumnya itu ada dalam pikiran dia atau dalam pikiran banyak orang, dan ternyata
dia bisa lalui. Jadi dia tulis buku ini juga dari pengalaman dia. Ya, no limits bagi kita yang mau percaya. Nah, berapa jauh kita mau berjalan bersama dia? Di Kisah Rasul ya, pasal 23 ayat 11, ini kisah mengenai Paulus ketika dia sudah memberitakan Injil dan dia membuat banyak orang itu bingung karena awalnya dia itu menganiaya jemaat Tuhan, tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia berubah, dia jadi penginjil, dia pengajar, dan banyak mujizat ya menyertai pelayanannya. Lalu ketika dia sedang berkhotbah melayani, lalu akhirnya ditangkap ya, dihadapkan kepada anggota mahkamah agama ya. Kemudian ditanya ya, kamu kan nggak boleh ya, dia dilarang untuk memberitakan Injil. Tapi kemudian dia ketika di hadapan mahkamah agama itu ya, dia mengatakan dia tahu bahwa di situ ada orang-orang Farisi, lalu ada orang-orang Saduki ya. Dan dia bilang, aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Nah, karena orang-orang Saduki tidak percaya ya kebangkitan orang mati, lalu terjadi perpecahan di antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Lalu karena dikhawatirkan Paulus itu akan dianiaya ya karena terjadi keributan besar, Paulus ini dibawa sama pasukan ya, tentara, kemudian dibawa ke markas. Nah, yang menarik adalah di pasal 23 ayat 11 ini. Pada malam berikutnya Tuhan berdiri di sisinya dan berkata, kuatkan hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi Tuhan bilang bahwa Paulus, kamu akan bersaksi di Roma. Nah, ini satu pernyataan kepada Tuhan bahwa kamu akan ke Roma. Tapi kan nggak tahu bagaimana cara dia sampai di Roma. Kalau kita pelajari itu, wah banyak hal terjadi. Ya, dia ketika dia naik kapal, dia bilang ini kelihatannya bakal ada badai. Dia bilang sama perwira yang bawa dia untuk pergi ke Roma itu menghadap kaisar. Dia bilang bahwa ini nggak baik kita di sini ya. Kita baiknya tuh jangan berlayar dulu ya. Kita tunggu sampai musim tertentu ini lewat dulu ya. Tapi perwira itu nggak percaya dan mereka tetap naik kapal. Dan waktu mereka naik kapal ternyata kena badai sampai kapal yang hancur. Dan kalau baca tuh di Kisah pasal 27 itu sangat mengerikan ya. Ayat 24 ya. Paulus itu dikunjungi oleh malaikat dan malaikatnya berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Padahal keadaan pada saat itu kapal sudah hancur dan mereka terkatung-katung ya di laut, nampaknya nggak ada harapan ya, sudah tidak melihat ya kemungkinan untuk bisa hidup ya. Dan Paulus bisa bilang jangan takut ya. Malaikat datang ya, sudah bilang sama aku bahwa aku harus menghadap kaisar. Jadi aku akan berkhotbah di Roma, aku akan menghadap kaisar. Nah, bagaimana Paulus tetap bisa percaya ya? Bayangkan ya, dia mengalami situasi yang sangat sulit, dia tetap percaya bahwa dia akan menghadap kaisar dan dia akan berkhotbah dan akan melayani di Roma. Dia tetap percaya walaupun keadaan nampaknya mustahil. Lalu dia ajarkan juga di Roma 10 ayat 10 ya, bahwa dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ketika Paulus dapat firman dari Tuhan, dia pegang itu. Aku akan berkhotbah di Roma. Aku akan menghadap kaisar. Dia percaya ya, dan dia ucapkan terus dan akhirnya memang terjadi. Walaupun caranya tidak seperti yang mungkin dia bayangkan. Tapi akhirnya apa yang Tuhan janjikan itu terjadi.
Nah, seberapa jauh kita mau percaya? Seberapa jauh kita mau berjalan bersama Tuhan? Nah, keputusannya ada pada kita masing-masing. Haleluya. Amin.